Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Orang Tua pada Keselamatan Anak. Baik, sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai moderator yang bernama Ida Ameria, dan teman saya Elita Sari, Rahmatil Ulia, Putri Ramadhani, Cud Aja Dewi, dan Ilfa Khairia Naila. Baik, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang latar belakang. Keamanan dan keselamatan anak merupakan hal yang sangat penting karena anak perlu berada dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Anak usia dini rentan terhadap kecelakaan karena memiliki keterbatasan yang kognitif, sehingga mereka belum mampu sepenuhnya mengantisipasi dan mengatasi bahaya yang ada di sekitarnya. Nah, dan bergantung sepenuhnya pada perlindungan orang dewasa. Namun, masih banyak risiko yang terjadi karena rendahnya kesadaran dan partisipasi mereka. Oleh karena itu, pentingnya peningkatan kesadaran orang dewasa agar anak selalu aman dan merasa terlindungi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Cud Aja Dewi dengan NPM 24061421085. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peraturan menjaga keselamatan dan keamanan anak ini merupakan bagian perlindungan anak dalam Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 2. Nah, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kriminal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya partisipasi orang dewasa terhadap keamanan dan keselamatan anak usia dini. Partisipasi orang dewasa, terutama orang tua, sangat penting untuk keamanan dan keselamatan anak usia dini. Peran orang dewasa diperlukan untuk mencegah terjadinya bahaya yang tidak disadari oleh anak. Habis itu mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal, membangun fondasi kesehatan mental yang kuat sejak dini, serta mengenalkan budaya keselamatan dan kesehatan. Dengan begitu, anak akan terbiasa hidup dalam lingkungan yang aman sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rahmatul Ulia dengan NPM 24060104259. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dengan judul langkah penanganan jika terjadinya bahaya pada anak. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Langkah pertama dan paling mendasar saat terjadi bahaya pada anak adalah melakukan identifikasi masalah secara cermat dan juga teliti. Di tahap ini, orang dewasa wajib mengenali dan juga memahami secara jelas apa jenis bahaya atau masalah yang sedang dialami anak. Seberapa parah nih dampaknya serta bagaimana kondisi fisik maupun emosional anak saat itu. Kita harus benar-benar mengetahui akar permasalahannya, apa penyebab kejadian tersebut, dan situasi apa yang sedang dihadapi anak. Hal ini sangat penting dilakukan agar langkah penanganan selanjutnya itu tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan kesalahan yang bisa memperburuk keadaan anak. Selanjutnya yang kedua yaitu intervensi anak. Nah, setelah masalah diketahui dengan jelas nih, langkah selanjutnya adalah melakukan intervensi langsung kepada anak. Kita perlu mendekat, menenangkan anak dan juga bertanya lebih lanjut secara perlahan dan lembut terkait apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana peristiwa itu berlangsung, serta apa saja yang dirasakan atau dialami anak. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mendapatkan gambaran utuh kejadian yang tersebut. Setelah kita paham duduk perkaranya, kita harus segera bertindak cepat, tegas, dan tepat sasaran untuk menghentikan bahaya yang sedang terjadi, agar tidak berkelanjutan, tidak meluas, dan tidak menimbulkan dampak atau cedera yang lebih parah bagi anak.
Setelah intervensi anak, tahap yang ketiga yaitu lapor ke pihak yang berwenang. Jika bahaya yang dialami anak itu tergolong serius, berbahaya, ataupun merupakan tindakan kejahatan seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, pelecehan, penelantaran, atau tindakan yang melanggar hukum, maka orang tua ataupun pendamping wajib dan berhak untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang di sini bisa berupa kepolisian, lembaga perlindungan anak, ataupun dinas yang terkait dengan berkompeten. Dan pelaporan ini itu sangat penting dilakukan agar anak mendapatkan perlindungan hukum dan pelaku mendapatkan tindakan yang tegas sesuai dengan aturan, dan penanganan kasus tersebut berjalan secara resmi, aman, dan sesuai prosedur yang berlaku demi keselamatan anak. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan pendampingan. Langkah terakhir ini sama pentingnya dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu melakukan pendampingan secara terus-menerus. Setelah bahaya selesai dan keadaan sudah aman, penanganan tidak boleh berhenti begitu saja. Anak selalu membutuhkan dukungan moral, perhatian penuh, perawatan yang baik, serta kasih sayang yang berlimpah dari orang tua maupun orang dewasa di sekitarnya. Jadi kita harus selalu ada di samping anak, mendengarkan dan memulihkan rasa percaya dirinya kembali. Hal ini bertujuan agar anak merasa aman, tenang, nyaman, dan perlahan-lahan dapat melupakan rasa takutnya, cemas ataupun trauma yang mungkin timbul akibat kejadian buruk yang pernah ia alami, sehingga ia bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik, saya Elita Sari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, kesadaran terhadap keselamatan anak menjadi hal yang sangat penting karena anak pada dasarnya merupakan penjelajah tanpa rem. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi, tetapi mereka belum memiliki kemampuan untuk bisa menilai risiko secara tepat. Inilah hal yang menjadi rentan bagi anak karena mereka masih belum tahu berbagai bahaya yang ada di sekitarnya. Nah, maka dari situ saya akan menjelaskan 4 indikator tingkat kesadaran orang dewasa. Nah, indikator yang pertama adalah indikator hajat recognition, yaitu kemampuan orang dewasa dalam mengenali berbagai bahaya yang ada di sekitarnya, yaitu mendeteksi kan berbagai potensi bahaya, baik yang secara fisik maupun yang secara di lingkungan sekitar. Nah, misalnya benda tajam dan lantai yang licin atau area bermain yang tidak aman. Nah, selain itu orang dewasa juga harus bisa memahami bahwasanya setiap usia anak memiliki tingkat yang berbeda-beda atau tingkat risiko yang berbeda-beda. Nah, misalkan anak usia dini, mereka tuh cenderung untuk memasukkan benda ke dalam mulutnya, sedangkan anak yang mulai besar, mereka tuh lebih aktif untuk bisa memanjat dan berlari. Nah, maka dari sini orang dewasa dapat memahami berbagai karakteristik untuk bisa dapat mengantisipasi resikonya. Nah, indikator yang kedua adalah preventive attitude, yaitu kemampuan untuk bisa mencegah bahaya sebelum benar-benar terjadi. Nah, prinsipnya itu sedia payung sebelum hujan. Nah, artinya apa? Artinya orang dewasa tidak menunggu anak benar-benar mengalami kecelakaan baru bertindak. Nah, contohnya adalah dengan membiasakan anak untuk bermain di tempat yang aman, kan menyingkirkan benda-benda berbahaya dari jangkauan anak, serta mengatur lingkungan yang ramah anak. Nah, sikap ini juga mencerminkan kesadaran bahwa pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah kejadian. Nah, indikator yang ketiga yaitu adalah supervision vigilance, yaitu kemampuan untuk pengawasan, bukan hanya sekedar melihat, tetapi mereka benar-benar memastikan bahwa anak tuh berada dalam jangkauan orang dewasa, jangkauan fisik orang dewasa, tidak ada distraksi dalam hal pengawasan terhadap anak gitu kan, dimana orang dewasa perlu penuh perhatian tanpa adanya terganggu, misalkan terganggu dari bermain ponsel atau aktivitas yang lain yang dapat bisa mengalihkan fokusnya gitu kan. Dimana pengawasan yang baik itu berarti selalu siap merespon dengan cepat jika terjadi sesuatu. Nah, dengan demikian risiko kecelakaan dapat diminimalkan kan karena ada kontrol langsung dari orang dewasa. Nah, slide yang keempat adalah emergency response, di mana itu adalah kemampuan keadaan darurat atau emergency response. Nah, dalam situasi tertentu kecelakaan tetap bisa terjadi kan teman-teman, terjadi meskipun sudah ada pencegahan. Nah, oleh karena itu orang dewasa harus memiliki kesiapan dalam memberikan pertolongan pertama dengan tepat. Nah, seperti menangani luka dengan menangani luka ringan atau kondisi darurat yang lainnya. Dan selain itu, sikap tenang dalam mengambil keputusan juga sangat penting kan agar tidak memperburuk situasi. Nah, kemampuan ini menunjukkan bahwa orang dewasa tidak hanya mencegah, tetapi juga siap untuk bisa bertindak ketika kondisi darurat itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Madani. Di sini saya akan menjelaskan bagian
bentuk-bentuk partisipasi aktif orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa sebagai pemberi edukasi. Dalam belajar keselamatan diri, anak tidak dibiarkan memahami risiko sendirian. Orang dewasa lebih dulu memberikan pengetahuan dasar tentang bahaya di sekitar, seperti api itu panas atau jalan raya itu tampaknya mobil lewat. Jadi, orang dewasa menjadi sumber info utama. Namun, kalau hanya memberitahu tanpa melibatkan anak, pembelajaran bisa jadi satu arah. Anak hanya mendengar tapi belum tentu benar-benar paham. Yang kedua, orang dewasa sebagai pembimbing dalam partisipasi anak. Nah, anak juga diajak ikut serta, misalnya mengamati lingkungan untuk mencari bahaya seperti lantai ini tuh licin. Nah, atau kabel terbuka ini tuh berbahaya. Nah, di sini anak sudah aktif tapi tetap dalam arahan orang dewasa. Ini disebut partisipasi terbimbing. Peran ini penting karena anak masih butuh diarahkan. Tapi juga perlu bertanya, apakah anak sudah diberi ruang untuk berpikir sendiri atau hanya sekadar ikut instruksi. Yang ketiga, orang dewasa sebagai fasilitator. Selain mengarahkan, orang dewasa juga merancang kegiatan agar anak bisa menemukan sendiri pengetahuannya. Contohnya, survei lingkungan atau membuat peta bahaya sederhana. Nah, dan begitu anak belajar dari pengalaman langsung. Sementara orang dewasa hadir sebagai jembatan. Pendekatan ini tuh lebih aktif karena anak membangun pemahamannya sendiri, bukan hanya menerima dari guru. Nah, yang keempat, orang dewasa sebagai pengawas. Karena ini soal keselamatan anak usia dini, orang dewasa tetap harus mengawasi. Tidak semua bisa diserahkan ke anak. Tugasnya memastikan kegiatan tetap aman. Misalnya kompor itu harus mati saat anak observasi dapur. Namun pengawasan juga jangan berlebihan. Nah, kalau semua dilarang, anak tidak pernah belajar menghadapi risiko nyata dalam batas yang wajar. Yang kelima, orang dewasa sebagai model perilaku. Anak tidak hanya belajar dari kata-kata, tapi juga dari apa yang mereka lihat. Nah, sikap orang dewasa saat menghadapi risiko, cara mengambil keputusan, sampai kebiasaan kecil seperti pakai helm atau menyeberang di tempat yang benar akan ditiru oleh anak. Jadi, orang dewasa juga berperan sebagai contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, intinya, peran orang dewasa itu berlapis, seperti memberi info, membimbing, memfasilitasi, mengawasi, dan memberi contoh. Nah, semuanya harus seimbang, jangan terlalu mengontrol sampai anak pasif, tapi juga jangan lepas bebas karena anak masih perlu perlindungan. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Daniela, MPM 23011042-112. Baik, saya akan menjelaskan strategi meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Yang pertama, strategi edukasi pendidikan, yaitu cara yang digunakan pendidik untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif melalui berbagai metode, media, dan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, komunikasi efektif, yaitu proses menyampaikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan berlangsung dua arah sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan peserta didik maupun orang tua. Yang ketiga, keterlibatan aktif, yaitu partisipasi langsung peserta didik dalam kegiatan pembelajaran seperti bertanya, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas sehingga pengalaman belajar menjadi lebih bermakna. Yang keempat, motivasi. Motivasi yaitu membuat seorang bersemangat untuk belajar, berusaha, dan mencapai tujuan. Motivasi dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Yang terakhir, apresiasi, yaitu bentuk penghargaan terhadap usaha, proses, atau hasil yang telah dicapai peserta didik. Apresiasi dapat berupa pujian, hadiah sederhana, sertifikat, atau pengakuan atas keberhasilan yang diraih. Dan sekian dari presentasi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat dari peningkatan kesadaran dan juga partisipasi orang tua terhadap keselamatan anak. Jadi, mewujudkan lingkungan yang aman dan melindungi anak bukan hanya tanggung jawab dari satu pihak saja, melainkan investasi panjang yang memberikan dampak positif berkelanjutan bagi anak, keluarga, maupun masyarakat luas. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan manfaat bagi anak. Bagi anak, lingkungan yang aman menjadi tempat terbaik bagi anak untuk tumbuh dan juga berkembang secara optimal. Anak dapat tumbuh secara fisik, mental, dan mereka merasa bahagia serta memiliki kesempatan untuk berprestasi tanpa rasa takut. Kondisi ini juga melindungi mereka dari segala bentuk bahaya, kekerasan, ataupun perlakuan yang merugikan, sehingga masa depan anak akan menjadi lebih cerah dan penuh harapan. Dan manfaat yang kedua ada bagi keluarga. Ketika anak tumbuh dalam kondisi aman dan juga baik, suasana rumah tangga pun menjadi lebih harmonis, damai, dan jauh dari ketegangan. Orang tua dapat menjalankan perannya lebih tenang, leluasa, dan siap menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, terciptanya kondisi yang baik juga mengurangi beban pikiran, konflik, serta masalah yang mungkin timbul akibat ketidaknyamanan anak. Dan manfaat yang terakhir ada juga bagi masyarakat. Lingkungan yang terjaga keamanannya akan membentuk suasana masyarakat yang tertib, saling percaya, dan saling mendukung. Hal ini memperkuat rasa kebersamaan, solidaritas, serta semangat gotong royong antar warga. Pada akhirnya, terciptalah generasi muda yang tumbuh sehat, berkarakter, dan juga berkualitas, yang menjadi penerus bangsa yang mampu membawa kemajuan bagi lingkungan dan juga negara. Sekian, terima kasih. Dari hasil pemaparan materi dari teman saya di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa keselamatan anak adalah tanggung jawab bersama, karena anak belum paham bahaya yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, orang dewasa perlu sadar, aktif mengawasi, dan mengedukasi mereka. Lingkungan aman mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sehingga kerjasama semua pihak sangat diperlukan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.